Film ini menceritakan tentang satu zombie yang bisa jatuh cinta kepada seorang wanita. Film diawali dengan satu zombie yang masih memiliki pemikiran dan perasaan. Dia bercerita tentang kehidupan zombinya di sebuah bandara. Dalam bandara, semua orang telah berubah menjadi zombie. Bahkan ada zombie yang telah berevolusi. Zombie liar itu disebut bonis, karena wujud mereka seperti tengkorak. Zombie ini bernama R. Dia hanya mengingat huruf depannya saja. Dan dia tidak mengingat keluarga, pekerjaan, atau kehidupan masa lalunya. R tinggal di dalam sebuah pesawat. Dan ditunjukkan, dia suka mendengarkan musik dari piringan hitam. Di bandara, R juga memiliki seorang sahabat zombie yang bernama M. Terkadang mereka berdua masih bisa mengucapkan kata-kata walaupun hanya sepotong-sepotong. Suatu ketika, R dan zombie yang lain akan menuju kota untuk mencari makanan, yaitu manusia. Walaupun masih bisa berpikir, tapi ia masih memiliki rasa lapar terhadap daging manusia. Tempat pemukiman manusia dan zombie dibatasi oleh tembok pemisah. Tampak sekumpulan anak muda sedang ditugaskan untuk mengumpulkan obat-obatan dari rumah sakit. Sebelum mereka keluar dari tembok perbatasan, seorang pria, yaitu Kolonel Grigio, memberikan arahan dan motivasi. Ini Julie, anak perempuan dari Kolonel Grigio, dan ini Perry, pacarnya. Kemudian di samping, Nora sahabatnya. Kolonel mengatakan bahwa zombie tidak bisa berpikir, tidak berdarah, tidak peduli, dan tak punya perasaan. Diperlihatkan juga, Julie dan pacarnya tidak memiliki hubungan yang baik. Saat zombie itu sedang berburu makanan, tiba-tiba mereka mencium bau manusia, dan mereka masuk ke dalam gedung rumah sakit. Di dalam rumah sakit itu, Julie dan yang lainnya sedang mengumpulkan obat-obatan. Ketika Nora mendengar ada bunyi dari arah luar, Julie meminta agar mereka bergegas untuk pergi dari sana. Tapi Perry tidak mempedulikannya, dan tetap menyuruh mereka mengumpulkan sebanyak mungkin obat-obatan. Dan tiba-tiba saja, zombies itu masuk dan langsung menyerang mereka. Saat mereka sedang menembaki zombie itu, R yang melihat Julie langsung terpesona dengan kecantikannya. R langsung mendatanginya, namun Perry mencegah hal itu dan menembaki R. R kemudian menjatuhkannya, langsung menggigit dan membunuhnya. Zombie R ternyata memiliki keunikan. Setiap otak manusia yang ia makan, ia bisa melihat kenangan dan memori dari orang itu. Saat dia memakan otaknya Perry, ia melihat semua kenangannya. Dan dia juga melihat bahwa Perry berhubungan dengan wanita itu. R kemudian menyimpan sebagian otak Perry di saku jaketnya. Lalu R pun mendatangi wanita itu dan mengucapkan namanya, Julie. Tahu kalau zombie lain akan mengincar Julie, R kemudian mengoleskan darah dari otaknya Perry ke wajah Julie. Dan R mengatakan padanya, aman. Lalu R membawa Julie bersamanya. Demi keselamatannya, Julie tidak bisa berbuat apa-apa. Nora yang melihat hal itu pun hanya bisa terdiam ketakutan. Zombie yang lain tidak bisa merasakan kalau Julie adalah manusia, karena kamuflase yang dibuat oleh R. Julie dibawa ke bandara dan disembunyikan di dalam pesawat rumahnya R. Alasan mengapa R membawa Julie adalah karena dia menyukainya. Melihat Julie yang menangis dan ketakutan, R pun meninggalkannya. R tahu bahwa wanita yang menangis butuh waktu untuk sendiri. Ia ingin mengenal Julie lebih jauh, yaitu dengan cara memakan lagi otaknya Perry. Dan R kembali melihat semua memori ingatan dari Perry. Di kenangan itu, kita melihat Perry dan Julie yang sedang makan malam bersama. Ayahnya Julie melarang Perry untuk ikut membangun konstruksi tembok pembatas bersama ayahnya. Karena Perry khawatir dengan ayahnya, kemudian mereka pergi ke tempat konstruksi pembangunan. Dan mereka melewati jalan rahasia untuk keluar dari tembok pembatas. Saat telah sampai di sana, ternyata ayah Perry telah menjadi zombie. Dan ketika mereka akan diserang, Julie langsung menembak kepalanya dan ayahnya Perry pun mati. Dari kenangan otak Perry, R jadi mengetahui mengapa Julie sangat ketakutan kepadanya. Kemudian R kembali menghampiri Julie dan melakukan pendekatan dengan cara mengambil kain dan menyelimutinya. Dia juga memutar musik agar Julie tidak menangis dan ketakutan lagi.
R mengatakan dia menyelamatkannya supaya ia tetap aman. Julie pun merasa terheran, mengapa ada zombie yang berbeda seperti dia. Saat R memandangi Julie, tiba-tiba saja jantung R yang telah lama mati kembali hidup dan berdetak. Di keesokan pagi, saat Julie telah terbangun, Julie berkata ia sedang lapar dan meminta agar zombie itu membawakannya makanan. Kemudian R keluar dan mencarikannya makanan. Hal itu pun dimanfaatkan oleh Julie. Ia kemudian pergi dan berlari dari sana. Tapi ia mendadak berhenti karena melihat ada sekumpulan zombie di luar. Saat bersembunyi, tiba-tiba R datang dan menyelamatkannya. Kembali R melumuri wajah Julie dengan darah otak. Dan ketika mereka hendak pergi dari sana, R menyuruhnya berjalan seperti zombie, agar kamuflasenya lebih meyakinkan. Mereka kemudian mencari makanan dan kembali ke dalam pesawat. Saat Julie selesai makan, Julie menanyakan namanya. Tapi dia hanya bisa mengucapkan kata R. Ia berusaha keras mengingat namanya, tapi tidak bisa. Dan dia merasa buruk dengan kencannya itu. Julie mengatakan, ia akan memanggil namanya R saja. Di sini kita tahu bahwa Julie yang telah mengusulkan nama itu. Kemudian Julie memintanya untuk dibebaskan dari tempat itu. Tapi karena R menyukainya, dia memberikan alasan-alasan untuk menahannya. Dia mengatakan di luar tidak aman. Dia harus tinggal beberapa hari, agar zombie-zombie yang lain lupa keberadaannya. Julie kagum pada R karena dia bisa berbicara tidak seperti zombie lainnya. Selama beberapa hari itu, mereka berdua melakukan banyak kegiatan. Mengelilingi bandara dengan mobil, Julie juga mengajarkan R mengendarai mobil, mendengarkan musik, memakai kacamata yang berbeda, menari bersama, dan bermain tepuk tangan. Hingga suatu hari, Julie curhat kepada R kalau dia kangen dengan pacarnya. Melihat Julie sedih, R kemudian memutar lagu untuk menyemangatinya dan memberikan semangat kepadanya. Julie sampai kagum mengetahui R yang juga memiliki perasaan seperti manusia. Di malam harinya, saat Julie tampak telah tertidur, R kembali memakan otak Perry. Dan dia melihat kejadian di mana Perry hendak menyelamatkan Julie, tapi R malah membunuh pacarnya. Mengingat hal itu, membuat R memuntahkan otaknya, dan dia merasa menyesal karena telah membunuh seseorang yang Julie cintai. Saat R melihat ke belakang, dia terkejut karena Julie telah kabur dari pesawat. Dan Julie ternyata telah dikepung oleh sekumpulan zombie. Saat zombie M mau memakan Julie, tiba-tiba R datang dan memukulnya. Julie menjelaskan, sudah terlalu lama ia di sana dan harus segera pulang. Zombie M yang melihat bahwa R berteman dengan manusia, membuatnya marah dan menyuruh dia memakannya. Ternyata kegaduhan itu telah memancing kedatangan zombie Bonis. Mereka berdua kemudian kabur dari sana untuk menghindar dari kejaran mereka. Saat mereka berdua telah dikepung oleh Bonis, tiba-tiba M datang dan menabrak zombie-zombie itu. M datang menyelamatkan mereka karena M tahu kalau R menyukai wanita itu. Mereka kemudian pergi menuju garasi mobil bandara. Saat tiba di sana, ternyata zombie-zombie telah mengepung mereka. Julie ketakutan dan kemudian menggenggam tangan R. Dan anehnya, zombie-zombie yang melihat hal itu kemudian membiarkan mereka pergi. Julie dan R akhirnya pergi meninggalkan bandara dengan mobil mereka. Dalam perjalanan itu, mereka diterpa hujan deras yang membuat Julie kedinginan. Kemudian mereka mampir di sebuah rumah kosong. Di sana, mereka menemukan kamera Polaroid dan mereka pun saling foto di rumah itu. Saat Julie hendak pergi tidur, ia mendadak meminta agar R pergi tidur bersamanya karena ia ketakutan tidur sendiri. Hal itu pun membuat R menjadi baper. Kemudian di tempat lain diperlihatkan, M dan zombie-zombie lainnya merasa terpesona dengan sebuah gambar tangan yang saling menggenggam. Dan tiba-tiba saja jantung mereka kembali berdetak. Dan sekumpulan zombie Bonis kemudian datang menghampiri mereka. Tahu bahwa mereka telah bersekongkol menyelamatkan mereka berdua, zombie Bonis marah dan mengancam mereka untuk segera mencari R dan wanita itu. Kembali di tempat Julie dan R berada, mereka dikejutkan dengan pasukan patroli yang sedang melintas di kawasan itu. Dan Julie melihat ayahnya di sana. Tapi karena ia peduli dengan R dan takut pasukan itu membunuhnya, maka Julie tidak keluar menemui mereka. Julie yang tidur dengan baju basah pun merasa kedinginan. Dan kemudian ia membuka pakaiannya. Melihat momen itu membuat R terpancing untuk melihatnya. Dan ia pun merasa gugup.
Di malam itu, saat mereka mengobrol, R memulangkan jam milik Perry pacarnya. Dan dia mengaku telah membunuh dan memakan kekasihnya saat kejadian itu. Mengetahui hal tersebut membuat Julie terpukul dan sedih. R menyesali perbuatannya, namun Julie telah mengacuhkannya. Di malam itu, untuk pertama kalinya R tertidur dan bermimpi. Dia bermimpi bertemu dengan Julie, Nora, dan Perry. Di mimpi itu, R berharap bisa bersama dengan Julie. Namun perkataan itu dijawab oleh Perry. Ia tidak mungkin bersamanya, karena R telah memakan pacarnya. Di pagi hari, saat R telah terbangun dari tidurnya, ternyata Julie telah pergi meninggalkannya. Hal itu membuat R sangat sedih, dan pulang kembali ke bandara. Akhirnya Julie berhasil kembali pulang ke tembok perbatasan, dan bertemu dengan ayahnya yang khawatir kepadanya. Di tempat lain, dalam perjalanan pulang, R yang diguyur oleh hujan tiba-tiba saja bisa merasakan dinginnya cuaca itu. R merasakan hal aneh pada tubuhnya. Dan tidak menyangka, di tengah perjalanan, ia bertemu dengan teman-teman zombinya. Zombie M pun menjelaskan, kalau zombie Bonis telah mengancam mereka untuk mencari R dan wanita itu. Zombie M juga mengatakan bahwa dia merasakan hal yang aneh. Dia kembali bisa mengingat kenangan-kenangan indahnya dulu. Mengetahui hal itu, R merasa bahwa mereka telah berubah dan ada kemungkinan untuk sembuh. Dan dia berencana untuk memberitahu hal itu kepada Julie. R pun meminta agar mereka membantunya mencari Julie. Saat hendak menuju ke kota perbatasan, dia menyuruh temannya untuk menunggu di sana. Dan R kemudian pergi sendiri menuju kota itu. Dalam perjalanan, dia mengingat memori dari otaknya Perry mengenai jalan rahasia yang ditunjukkan oleh Julie. Dan akhirnya R sampai di kota pemukiman manusia. Kemudian pergi menuju rumah Julie. Di kamarnya Julie, ia sedang curhat kepada Nora mengenai zombie R. Julie mengatakan bahwa ia rindu kepada zombie yang telah menyelamatkannya. Nora yang mendengar hal itu merasa aneh dan mengejeknya. Dan kemudian Nora pergi untuk tidur. Julie yang tidak bisa tidur kemudian ia keluar dan termenung di balkon rumahnya. Ternyata R telah sampai dan kemudian memanggil Julie. Karena suara keras dari Julie membuat Nora terbangun dan mengetahui kedatangan zombie itu. Nora yang melihat itu pun tidak percaya. Dan saat Julie memeluk R, Julie bisa merasakan kehangatan dari tubuh R. Kemudian Julie membawanya masuk ke dalam rumah. Nora yang melihat zombie R merasa kagum kepadanya, karena dia berbeda dengan zombie lainnya. Dan R kemudian memberitahu masuk kedatangannya, bahwa zombie seperti mereka, banyak yang telah berubah, dan punya harapan untuk sembuh. Julie yang mendengar hal itu berencana untuk mempertemukan R dengan ayahnya. Walaupun hal itu susah, kemudian Nora mengusulkan untuk mendandaninya, agar wajah zombinya itu tidak terlalu mencolok. Kemudian R pun mandi, dan di-make-upin oleh mereka berdua. Dan hasilnya, penampilan R menjadi kelihatan lebih hidup dan tampan. Julie yang melihat hal itu, merasa terpesona dengan penampilan sekarang. Di saat itu juga, tampak sekumpulan ramai zombie Bonis yang berlari menuju kota perbatasan untuk mencari Julie dan R. Di lain tempat, mereka bertiga pergi mendatangi Kolonel Grigio, ayahnya Julie. Tampak ayahnya dan pasukan sedang bersiap-siap untuk bertempur, karena mereka telah mengetahui kedatangan zombie-zombie Bonis. Julie sendiri kemudian mendatangi ayahnya dan berbicara empat mata. Julie menjelaskan kalau ada zombie-zombie yang memiliki harapan untuk sembuh, tapi ayahnya tidak mempercayai hal bodoh itu. R yang melihat itu kemudian langsung mendatangi ayahnya Julie. Ketika Kolonel Grigio mengetahui kalau dia adalah zombie, dia langsung menodongkan pistol kepadanya dan ingin membunuh R. Tapi dia terheran saat mendengar zombie itu bisa berbicara. Kemudian Nora menodongkan pistol kepada Kolonel Grigio dan menyuruh mereka berdua untuk pergi. Karena rencana mereka telah gagal, kemudian Julie dan R pergi untuk memperingatkan teman-teman zombie yang lainnya. Saat telah sampai di stadion, betapa terkejutnya mereka ada banyak zombie yang telah berkumpul di sana. Zombie M memberitahu kalau teman-teman zombie siap untuk bertempur melawan zombie Bonis untuk melindungi mereka berdua. Dan tiba-tiba saja, zombie Bonis telah berada di atas mereka. Mereka berdua kemudian berlari menghindar dari kejaran zombie-zombie itu. Tampak pasukan yang mencari Julie diserang oleh zombie Bonis. Saat seorang terakhir akan dibunuh, tiba-tiba saja zombie baik datang dan menghajar mereka semua. Zombie itu kemudian memberi pertolongan kepadanya. Tampak juga Julie dan R diserang oleh zombie Bonis, tapi akhirnya mereka bisa mengatasinya. Saat pasukan Kolonel Grigio telah sampai di stadion, mereka merasa terheran
karena zombie-zombie itu bertarung melawan zombie Bonis. Zombie M kemudian menyuruh mereka untuk hanya membunuh zombie Bonis. Dalam perjalanan Kolonel Grigio mencari Julie, dia mendapatkan kabar dari pasukan kalau zombie-zombie itu membantu mereka membunuh zombie Bonis. Dan itu membuat Kolonel Grigio merasa heran. Ternyata Julie dan Art telah dikepung, dan mereka menghadapi jalan buntu. Tampak jurang tinggi yang berdasarkan kolam di bawahnya. Tidak ada pilihan lain, Art kemudian memeluk Julie, dan mereka kemudian nekat jatuh ke kolam itu. Julie yang selamat berpikir bahwa Art telah mati tenggelam, namun ia kemudian mengangkat Art. Dan ternyata Art juga selamat. Mereka berdua kemudian saling berciuman di kolam itu. Dan tampak pupil mata Art yang menjadi normal kembali. Saat mereka saling pandang, tiba-tiba saja dadanya Art tertembak. Dan ternyata hal itu dilakukan oleh ayahnya Julie. Dan mereka berdua telah dikepung oleh pasukan. Julie kemudian menutupi badannya Art untuk melindunginya. Tapi tiba-tiba suatu hal yang aneh terjadi. Dari luka tembak itu, Art mengeluarkan darah. Mereka semua terkejut dengan hal itu. Karena pada dasarnya, zombie tidak berdarah. Dan akhirnya, pasukan itu menurunkan senjata, kemudian menyelamatkan mereka berdua. Kolonel Grigio, yang tidak menyangka dengan kejadian itu, kemudian mengubah strategi pertempuran. Diperlihatkan, zombie baik dan pasukan sedang bekerja sama menghadapi zombie-zombie Bonis. Zombie-zombie Bonis pun berhasil dimusnahkan. Dan pada akhirnya, walaupun awalnya itu menakutkan, seiring waktu manusia mulai menerima, saling berhubungan dan mengajari zombie-zombie itu. Itulah kunci penyembuhan mereka menjadi manusia lagi. R yang diperlihatkan sudah menjadi manusia seutuhnya, menjalin hubungan cinta bersama Julie. Kisah ini pun diakhiri dengan tembok besar pembatas yang dihancurkan. Film pun tamat.